belajar, terlebih dahulu kita baca doa dulu sambil istighfar. Tolong kepada Ananda Rida dan Ananda Satya maju ke muka untuk memimpin dan membaca doa. Menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa, tak tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung, ular melikat di pagar pundak, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buatnya makan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera ciklik. Dua jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kincir. Jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Amin, amin. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu berapa absen dulu? Nah, Ahja Ahmad ada? Ada. Ahmad Fajri ada? Alhamdulillah hari ini lengkap. Nah, lanjut kita. Jadi ini pelajaran melanjutkan yang kemarin tentang pengenalan sampah-sampah. Nah, jadi kemarin sudah tahu kok apa sampah yang bisa yang membusuk dan apa sampah yang tidak bisa membusuk. Misalnya contohkan sampah yang mudah membusuk apa saja yang kemarin? Apa? Kulit pisang. Kulit pisang, apa lagi? Ya, apa lagi? Banyak. Sayur. Rambutan, sayur. Nah, itu susah untuk membusuk apa misalnya? Plastik, apa deh? Botol. Apa? Kaleng. Nah, jadi Bu Hadrian harus bisa membedakan mana sampah yang mudah busuk dan tidak mudah busuk. Artinya kemarin sudah penelitian tahu apa saja contohnya. Jadi hari ini kita membahas masalah manfaat sampah dan bahaya sampah. Nah, jadi Bapak jelaskan dulu bahaya sampah. Nah, coba kalian lihatlah, bahaya sampah mengancam lingkungan dan kesehatan manusia. Pertama, pencemaran lingkungan. Nah, jadi sampah itu kita lihat apabila kita biarkan banyak berserakan akan menjadi pencemaran lingkungan. Nah, coba yang kedua, penyakit dan infeksi. Nah, jadi bila sampah banyak di tempat kita itu akan menimbulkan penyakit. Kenapa? Kenapa penyakit? Karena itu mudah diserang oleh bakteri, misalnya nyamuk, akan menimbulkan penyakit. Lanjut, kerusakan ekosistem. Nah, yang selanjutnya pencemaran udara. Nah, jadi bila sampah banyak itu, udara pun akan ikut tercemar. Kenapa? Kita mencium bau. Misalnya di lingkungan sekolah ini banyak sampah, pasti akan menimbulkan bau-bau yang tidak nyaman. Kalau kita mencium, oh ini bau apa nih, bau busuk, nyaman lah?
Nah, jadi itu akan menimbulkan pencemaran udara. Selanjutnya kotor. Bila di lingkungan kita itu, di sekeliling kita itu banyak sampah, maka akan apa tuh? Tidak nyaman dilihat. Makanya kita harus bisa setiap hari itu nah, bila habis selesai makan dan minum itu tolong sampahnya itu dibuang ke tempat sampah. Lanjut kita. Nah, ini contohnya sampah yang banyak. Itu sampah bermacam-macam sampah. Ada sampah plastik, sampah botol, sampah kaleng dan sebagainya, dan sayur-sayur itu banyak sampah. Nah, ini yang akan menimbulkan pencemaran. Nah, jadi kita lihat sampah ini ada terbagi, yang membahayakan ada, manfaatnya ada juga. Mana sampah yang dapat dimanfaatkan dan sampah yang tidak dapat dimanfaatkan. Jadi kita harus bisa lah. Nah, lanjut. Ya, di sini ada manfaat sampah dan manfaat sampah organik. Sampah organik adalah salah satu jenis sampah yang seringkali diabaikan, padahal memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dan menghasilkan manfaat yang signifikan. Nah, contoh satu, penguraian limbah. Nah, dengan memisahkan sampah organik dari sampah lainnya, mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan air (TPA). TPA itu artinya pintaran pembuangan air, tempat pembuangan akhir lah, yang selama ini menjadi beban lingkungan. Nah, jadi itu. Yang kedua, memproduksi pupuk alami. Nah, jadi dari sampah itu bisa kita buat pupuk. Nah, sampah organik dapat diolah menjadi pupuk alami yang kaya akan nutrisi. Pupuk ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Nah, paham? Nah, yang ketiga, mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketika sampah organik terurai di TPA, ia menghasilkan metana yang merupakan gas rumah kaca yang lebih berbahaya daripada karbon dioksida. Dengan mengelola sampah organik secara benar, kita dapat mengurangi emisi metana ini. Nah, jadi ini alhamdulillah manfaat sampah. Selanjutnya, membantu siklus nutrisi alam melalui kompos dan pupuk organik. Sampah organik membantu mengembalikan nutrisi alami ke tanah, mendukung ekosistem dan seimbang. Nah, jadi ini manfaat sampah kita lihat. Jadi sampah itu ada nanti kita buat untuk karya seni, kan? Lanjut. Nah, di sini sudah ada sampah organik dan sampah anorganik. Nah, jadi di sini sampah yang bisa kita olah, kita buat. Pertama, sampah organik. Nah, sampah organik itu sampah yang mudah busuk. Nah, itu bentuknya apa tuh? Pisang, daun, apa tuh? Tomat dan kulit telur. Nah, itu mudah hancur. Nah, jadi itu kita lihat tidak bisa diolah untuk apa? Membuat kerajinan tangan, tidak bisa. Kalau yang di sampah anorganik, nah, sampah anorganik ini bisa dibuat untuk menjadi apa? Tadi karya seni. Nah, bisa itu botol plastik bisa dibuat menjadi apa tadi? Pot bunga bisa, kotak pensil bisa, kan? Jadi banyak. Jadi nanti kita selanjutnya akan mengerjakan tugas tentang barang-barang bekas yang dapat diolah, lah. Nah, lanjut. Ini sudah dijelaskan. Ada berikut ini ada beberapa contoh limbah anorganik. Pertama, botol plastik. Nah, jadi botol plastik itu dapat dibuat. Yang kedua, kasur dan spring bed. Nah, itu bisa. Yang dua, tas plastik. Dua,
semua bahan yang terbuat dari plastik, kaleng, minuman, botol kaca, kertas, dan semua jenis barang serta limbah yang sulit terurai dengan tanah. Ini maksudnya pikiran yang tidak bisa yang tidak bisa busuk lama ibaratnya. Jadi ini kawan diulang untuk kerajinan tangan. Nah, lanjut. Berikut ini adalah beberapa contoh limbah anorganik. Pertama, botol plastik. Nah, sudah tadi ini dijelaskan. Nah, seperti sudah disebutkan sebelumnya, ada beberapa manfaat penting dari limbah anorganik. Dan berikut ini adalah beberapa. Di antaranya bagi manusia. Satu, sebagai bahan dasar kerajinan tangan. Nah, jadi kita bisa membuat kerajinan tangan untuk menghasilkan apa? Usaha. Nah, yang lanjut untuk pembuatan bahan-bahan gas ulang sebagai mainan anak-anak. Nah, jadi dari barang-barang bekas tadi dapat menjadi sebuah bagian mainan-mainan anak bisa. Nah, lanjut sebagian hiasan dan dapat mengasah kreativitas. Nah, jadi pintar itu. Lanjut menghasilkan uang. Bahaya sampah mengancam lingkungan dan kesehatan manusia. Nah, pertama ancaman lingkungan, penyakit. Nah, selanjutnya ini yang nyerah yang tadi. Jadi pintarai ini bahaya sampah. Nah, ada pertanyaan tentang sampah? Ini ada tugas dari Bapak kita konsep. Nah, jadi ini buat kalian bisa nanti di sini ada manfaat dan bahaya sampah. Nah, jadi manfaat sampah apa? Bahaya sampah apa tadi? Kan sudah dijelaskan tentang bahaya dan manfaat. Jadi buat kalian tulis di sini manfaatnya apa tentang sampah tadi, bisa membuat ini. Bahaya sampah tadi apa? Mencemarkan apa tadi lah, polusi dan sebagainya. Nah, tolong ini dikerjakan, tulis nama dan kelas kelas. Nah, silahkan dikerjakan. Silahkan maju 2 orang untuk menyampaikan hasil dari manfaat dan bahaya sampah. Silahkan Rida Hayati dan Saskia. Tolong siapa satu dulu. Saskia, silahkan maju. Refleksi kerusakan ekosistem, bau tidak sedap, pencemaran tidak sampah. 1, pengaruh limbah. Kesimpulan untuk manfaatnya, jadi manfaat sampah itu luar biasa lah manfaatnya. Nah, jadi jangan sampai sampah itu berserakan di lingkungan kita. Jadi kita pikirkan, oh ini kawan dibuat untuk kerajinan tangan, seperti misalnya pembuatan tas, botol. Kan bahaya sampah itu seperti menimbulkan penyakit, polusi udara. Mungkin itu yang Bapak sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.